Baik, kita masih terhubung dengan Pak Wamenaker juga, Pak Afrian Syahnur, masih dengan Mbak Andi dari Komnas Perempuan dan juga Brigjen Pol Sriswari, praktisi kepolisian, dan Mbak Ade, terlapor. Tadi Pak Wamenaker sebelum jeda menjelaskan dan membenarkan bahwa ada dua ya Pak poin yang penting ini. Mbak Ade diinformasikan begitu ya oleh leader bahwa performance bagus dan sepertinya akan mendapatkan perpanjangan kontrak begitu ya Pak. Nah, saat ini saya cek fact nih Pak ke Mbak Ade. Mbak Ade sekarang bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah masih bekerja atau kehilangan pekerjaan? Udah nggak kerja. Jadi sudah tidak bekerja, kehilangan pekerjaan? Iya, hilang. Tidak ada penerusan lagi tawaran perpanjangan? Mbak Balkis, ya. Menurut informasi dari PT KAU, itu Mbak Ade ini habis kontraknya itu tanggal 13 atau 18 Mei. Ya. Besok ya, betul Mbak Ade? Iya betul, tanggal 13 Mei. 13 Mei. Okay. Tetapi karena case ini berjalan, Mbak Ade karena tertekan dan memang takut ya, karena memang si manajemen ini memang betul-betul ya brengsek lah ya. Jadi memang akhirnya Mbak Ade memutuskan tidak masuk kerja. Ya kan, mulai dari tanggal 8 ya Mbak Ade. Betul ya Mbak Ade? Iya betul. Oke. Jadi ini investigasi yang saya lakukan dan saya juga menyarankan Mbak Balkis agar Mbak Ade ini kalau memang masih bisa diterima, dengan catatan saya meminta agar PT KAU menekan outsourcing PT Ikeda ini untuk memberhentikan si manajer ini, ya kan? Nah kemudian hal itu dijanjikan dilakukan mungkin per hari ini. Si manajer itu sudah diberhentikan, ya kan? Oke. Nah kemudian saya sarankan juga kepada PTK untuk mengambil adik kembali dengan catatan apa ditanya dulu sama Mbak Adeknya masih maukah atau tidak, gitu. Oke. Oke, baik. Mbak Ade mau jawab di sini atau mau jawab secara pribadi terhadap manajemen? Silahkan, saya persilahkan. Itu hak Anda. Apakah Anda masih mau bekerja di perusahaan yang sama? Gak mau Pak. Kenapa, Mbak Ade? Ya. Karena takut juga di situ, terus takut juga sama teman-teman yang lainnya karena udah viral kayak gini, bisa jadi bahan omongan, jadi bahan bulian. Oh, Anda sudah menjadi bahan bully? Dirasakan? Iya. Apa yang, mohon maaf, kalau boleh senyaman Anda, bully seperti apa atau perundungan seperti apa yang Anda alami? Ya kayak gitu, gaji nggak seberapa kok bisa beli barang-barang branded, barang-barang ya yang kayak gitulah pokoknya. Jadi dikomentari malah kehidupan Anda? Iya. Sebagai saksi dan korban? Iya. Baik. Jadi yang bersangkutan sudah tidak mau karena trauma begitu Pak Wamen dengan kondisi ini? Jadi kalau kita kan memediasi ya namanya pembinaan hubungan industrial itu tripartit antara pemerintah, manajemen dengan serikat pekerja. Prinsipnya semua tergantung Mbak Ade. Kalau manajemen atau perusahaan PT KAU bersedia akan merekrut kembali, tetapi saya kembalikan lagi ke anaknya. Kalau anaknya memang tidak mau bersedia ya bagaimana, kan begitu. Oke, terima kasih Pak Friansyah. Saya mau ke Bu Sri dan Mbak Andi. Tadi ada satu solusi dari Pak Wamen bahwa kalau ada kejadian itu ada fungsi pelaporan terhadap Dinas Tenaga Kerjaan. Apakah itu optimal? Silakan Mbak Andi dulu deh. Yang pertama memang di banyak kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan ya, ada yang kalau mereka berorganisasi, biasanya mereka lebih memiliki pengetahuan tentang bagaimana mau melaporkan kasusnya, dan biasanya akan didukung oleh organisasi itu. Tetapi untuk yang masing-masing individual itu biasanya sama sekali nggak punya informasi kepada siapa dia harus melaporkan. Dan biasanya mereka akan mencoba melaporkan mungkin ke administrasi atau pihak HRD atau yang lainnya. Tapi kalau udah sampai ke Komnas Perempuan itu biasanya seringkali berarti mereka tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Bisa jadi ketika mereka menyampaikan justru disampaikan bahwa oh itu jangan-jangan kamu terlalu GR aja gitu ya. Mungkin nggak sengaja kepegang gitu atau ya sabar aja dulu gitu ya. Jadi ada respon yang macam-macam lah kan ya. Baik. Nah
Karena itu mungkin memang perlu ada informasi yang lebih terang, termasuk juga kewajiban misalnya untuk menginformasikan masuk ke dalam kontrak kerja, bagaimana sebetulnya kebijakan dan mekanisme yang diciptakan di dalam perusahaan itu Oke. untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus jika terjadi. Termasuk sosialisasi pelaporan. Betul. Baik. Nah, jika di dalam perusahaan sendiri tidak menyikapi dengan cukup baik, maka silakan hubungi nomor sekian-sekian ini ke pihak ketenagakerjaan gitu Baik. misalnya. Nah, ini tentunya menjadi langkah perbaikan ke depan. Oke. Termasuk sebetulnya sebagai bagian dari semangat yang ada di dalam Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, kan kita berharap bahwa dari satu kasus kita bisa mencegah keberulangannya di masa mendatang. Baik. Jadi bukan hanya sekedar sanksi administratif bagi yang terlapor, tetapi pihak korporasi atau perusahaan, dan tentunya dalam hal ini negara memiliki andil yang sangat besar untuk memastikan bahwa mereka juga akan mengupayakan sebuah sistem yang bisa menjamin peristiwa serupa tidak berulang lagi di masa Baik. depan. Ibu Sri, bagaimana dengan fasilitas dari pelaporan dan lain-lain yang ada? Ya, saya sependapat dengan Mbak Andi bahwa kalau itu mekanisme tidak pernah diciptakan, bagaimana mereka mau mengerti? Saya sendiri pun yang sudah pensiun nggak pernah dengar tuh, kecuali yang tergabung dalam SP ya. Nah, barangkali dari kasus ini mohon izin Pak Pak Wamen, Afriansyah ya, Pak Wamen. ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ade patut kita jadikan bilang duta speak up ya. Nah, dari speak up dia kita semoga ada manfaat yang memberikan informasi kepada pihak pengambil kebijakan untuk mulai mengatur bahwa di dalam kontrak diatur sebagaimana yang Bu Anggi katakan. Kalau di sekolah-sekolah itu sudah ada kotak yang boleh siapapun mengadukan, dan kotak itu wajib dibuka setiap sekian jam oleh guru BK. Lah kenapa? Yang dunia pekerja, dunia sekolah aja sudah mulai lebih maju daripada dunia pekerja. Karena kita lihat memang posisi kontrak ini posisi yang sangat rentan. Yang penilaiannya itu kalau di pegawai negeri ada SMK, kalau mereka apa? Tetap selera pribadi, tetap kebijakan orang per orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu mungkin kesempatan yang baik, inilah momen yang tepat ketika ada duta speak up, kebijakan untuk ketenaga kerjaan pun lebih diperkuat, dituangkan dalam kontrak. Ya. Bahkan itu ditekankan, ini tolong dibaca lagi, dipahami dengan benar. Baik. Kalau belum paham boleh bertanya, baru tanda tangan kontrak. Baik, baik. Mudah-mudahan Pak Afriansyah tadi mendengar ya dari Mbak Andi dan juga Ibu Sri. Nah, saya mau cek fact lagi sebelum kita jeda. Sedikit saja Mbak Ade, jadi pada saat kejadian pernah kepikiran untuk melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan? Kalau tidak pernah, kenapa? Tidak tahu atau tidak mengerti atau bagaimana? Tidak tahu. Tidak tahu, Ya. bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan? Iya. Tidak pernah ada sosialisasi? Tidak. Tidak ada di kontrak kerja? Tidak? Tidak. Oke. Jawaban jujur yang sudah disampaikan tadi mungkin Pak Afriansyah bisa juga bergabung tentang insight yang atau mungkin pengalaman yang dialami oleh Mbak Ade. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.